Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Prodi Teknik Sipil. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya bahas. Judul jurnal: Perencanaan Bendung Damar Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Penulisnya adalah Soehardi Yandi Purbangsa Sri Eko Wahyuni Sugianto. Pendahuluan. Jawa Tengah merupakan sebuah provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Memiliki luas wilayah 34.548 km persegi, atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa. Menurut Lembaga Pertanian Tanah Bogor tahun 1969, jenis tanah wilayah Jawa Tengah didominasi oleh tanah latosol, aluvial, dan grukosol, sehingga hamparan tanah di Provinsi Jawa Tengah termasuk tanah yang mempunyai tingkat kesuburan yang relatif baik. Kondisi tanah yang relatif subur membuat pertanian merupakan sektor utama perekonomian Provinsi Jawa Tengah, di mana mata pencarian di bidang ini mengeluti hampir separuh dari tenaga kerja sebesar 42,34%. Permasalahan pada daerah irigasi yang berada di sekitar DAS Kali Damar ini adalah jenis sawahnya yang berupa sawah tanah hujan. Sawah tada hujan ini bersediaan airnya pada musim hujan dapat tercukupi, sedangkan pada musim kemarau tidak dapat tercukupi. Metodologi perencanaan Bendung Damar diawali dengan tahapan persiapan, yaitu survei pendahuluan ke lokasi perencanaan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi di lapangan. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data-data yang diperlukan untuk perencanaan. Metodologi yang digunakan dalam penulisan studi adalah sebagai berikut: survei pendahuluan, pengumpulan data, analisis data, perencanaan konstruksi dan analisis stabilitas bendung, pembuatan gambar rencana, perhitungan RAB, dan penjadwalan. Hasil penelitian: analisis curah hujan harian maksimum tahunan, perhitungan distribusi curah hujan, debit banjir rencana, debit andalan. Debit andalan merupakan debit minimum sungai untuk kemungkinan terpengaruhi yang sudah ditentukan yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan air irigasi. Debit andalan dapat digunakan untuk menentukan luas daerah irigasi yang dapat diairi. Neraca air. Neraca air adalah perbandingan kebutuhan pengambilan untuk pola tanam yang dipakai dengan debit andalan dan luas daerah yang dialiri. Jika debit memenuhi, maka pola tanam yang telah dihitung sebelumnya dapat dipakai. Jika debit andalan kurang dari debit yang dibutuhkan, maka ada 3 hal yang dapat dilakukan, yaitu: yang pertama, luas daerah irigasi dikurangi. Yang kedua, melakukan modifikasi pola tanam. Yang ketiga, melakukan rotasi teknik atau golongan. Saluran primer. Saluran primer adalah saluran yang berfungsi membawa air dari sumbernya dan membagikannya ke saluran sekunder. Air yang dibutuhkan untuk saluran irigasi didapat dari sungai, danau, atau waduk. Pada umumnya, pengairan yang didapat dari sungai jauh lebih baik dari yang lainnya karena banyak mengandung zat lumpur yang merupakan bentuk dari tanaman. Bangunan pengambilan. Pintu pengambilan dilengkapi dengan pintu dan bagian depannya terbuka untuk menjaga jika terjadi buka air tinggi selama banjir. Besarnya bukaan pintu tergantung pada kecepatan aliran masuk yang diizinkan.
Kecepatan ini bergantung kepada ukuran butir bahan yang dapat diangkut. Kantong lumpur. Kantong lumpur merupakan pembesaran potongan melintang saluran sampai panjang tertentu untuk mengurangi kecepatan aliran dan kesempatan pada sedimen untuk mengendap. Untuk menampung endapan sedimen tersebut, dasar bagian saluran tersebut diperdalam dan diperlebar. Tampungan ini dibersihkan setiap jangka waktu tertentu dengan cara membilas sedimennya kembali ke sungai dengan aliran super kritis. Kantong lumpur didapatkan di bagian awal dari saluran primer, tempat di bagian belakang pengambilan. Bangunan pembilas. Bangunan pembilas adalah salah satu perlengkapan pokok Bandung yang terletak di dekat dan menjadi satu satuan dengan inteks. Bentuk untuk menghindarkan angkutan muatan sedimen dan mengurangi muatan sedimen layak yang masuk ke inteks. Bangunan pembilas yang terdapat di Bendung Kali Damar menggunakan bangunan pembilas konvensional yang terdiri dari 1 dan 2 lubang pintu. Karena dibangun pada bendung kecil yang bentangannya berkisar 25 meter. Rencana anggaran biaya dan jadwal pelaksanaan. Rencana waktu pembangunan yang diperlukan adalah 28 minggu dengan total anggaran 10.185.086.000 rupiah. Kesimpulan, perencanaan Bendung Damar menggunakan debit banjir 50 tahun atau Ki 50 sebesar 111 meter kubik per detik. Luas area sawah yang akan dialiri 100 AH dengan kebutuhan air sebesar 0,168 meter kubik per detik. Tinggi mercu bendung direncanakan setinggi 2,5 meter dengan menggunakan tipe mercu bulat. Bendung Damar memiliki lebar efektif sebesar 23,17 meter. Bendung Damar menggunakan kolam olak USBR tipe 4 dengan tebal lantai kolam olak 1,80 meter. Bendung Damar memiliki saluran kantong lumpur sepanjang 80 meter dengan lebar dasar saluran sebesar 1,50 meter. Sekian presentasi jurnal yang saya bahas. Kalau ada kata-kata yang salah atau kurang lengkap, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.